Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-42. Dan di sini kita akan melihat bagaimana setelah 13 tahun lamanya, setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, sekarang dia akan bertemu dengan mereka untuk pertama kalinya di Mesir, bukan di tanah Kanaan. Dan bagaimana respon dari Yusuf, apa yang akan dilakukan dengan saudara-saudaranya. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Bukan hanya sekedar bagaimana interaksi mereka, tetapi kita juga melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa di dalam mengontrol segala sesuatunya sehingga terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan kali ini kita akan melihat juga bagaimana saudara-saudaranya akan mendapatkan pelajaran sehingga mereka menyadari kesalahan mereka yang lalu dan mereka akan sangat menyesal. Dan kita akan juga melihat contoh yang tidak mungkin kita katakan tidak bisa kita ikut. Siapa dia? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Padaku ada sahabat, kasihnya mengagumkan, mengikat hatiku erat, dekat kepada Tuhan. Kasihnya yang murni itu tak mungkin diputuskan. Dia jadi sahabatku, sumbernya bahagia. Padaku ada sahabat, kuasanya mengagumkan, dipegang tanganku erat sepanjang jalan hidupku. Bersama dia selamanya, betapa indah nian kelak di surga yang mulia, ku dapat perhentian. Pada kita ada seorang sahabat. Sebagai anak-anak Tuhan, sahabat kita adalah Tuhan sendiri. Dia adalah yang menjadi sahabat kita yang akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menolong kita, menuntun kita sepanjang hidup kita sampai nantinya kita kembali ke surga bertemu dengan dia muka dengan muka di dalam perhentian kekekalan. Yusuf adalah seorang yang dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan sampai akhirnya dia nantinya meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saat ini dia sudah ada di surga. Dan apa yang akan kita baca dalam pasal hari ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah pelajaran yang berharga. Bagaimana Tuhan menuntun seorang anak Tuhan, bagaimana juga Tuhan nantinya menunjukkan bagaimana dia menuntun dan membuat saudara-saudara Yusuf bertobat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-42. Kita baca bersama-sama dan kita akan renungkan bersama-sama. Ayat yang pertama. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Yakub dengan cara yang kita tidak tahu bagaimana caranya dia mendengar bahwa ternyata di Mesir ada makanan. Kelaparan yang terjadi bukan hanya di Mesir tetapi juga sampai di tanah Kanaan. Dan di sini Yakub mendengar hal itu dan dia berkata, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Kita melihat di sini sebuah sikap dari anak-anak Yakub. Mereka bukan mencari tahu, mereka bukan berpikir bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan makanan. Dan saat ini terjadi kelaparan di Kanaan, mereka hanya berpandang-pandangan saja, tidak memiliki hikmah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan di sini juga kita melihat di ayat kedua dikatakan lagi, katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Aku sudah mendengar di Mesir, pergilah ke sana untuk mencari atau mendapatkan makanan." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir, tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Di sini kita melihat bahwa Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir.
tetapi dia hanya menyuruh ke-10 anaknya, tidak membiarkan Benyamin ikut bersama dengan mereka. Nah, setelah kehilangan Yusuf, Yakub menjadikan Benyamin penggantinya Yusuf. Dalam artian sekarang Benyamin menjadi anak paling kesayangannya, bisa dikatakan demikian, anak bungsunya tentunya. Dan kita tahu bahwa Yusuf dan Benyamin datang dari atau lahir dari ibu yang sama, yaitu Rahel. Oleh karena itu dikatakan di sini jelas bahwa Benyamin adalah adiknya Yusuf, karena mereka berasal atau memiliki ibu yang sama, Yusuf dan Benyamin. Dan dia tidak mau Benyamin juga mengalami hal yang tidak baik seperti yang terjadi kepada Yusuf. Sini katakan di ayat ke-6, sementara itu Yusuf telah menjadi mengku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, firman Tuhan kembali memperkenalkan kepada kita konteksnya tentang bagaimana Yusuf di sana sudah menjadi seorang penguasa, mengku bumi, seorang yang menguasai. Dan di sini dikatakan bahwa saudara-saudaranya langsung menghadap kepada dia. Dan di ayat ke-7 dikatakan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Di sini kita melihat bahwa Yusuf ketika dia melihat mereka, mereka mengenal dia. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Nah, itu bukan tanpa alasan. Tentunya kita bisa dapat berpikir tentu ini adalah karena sebuah perubahan yang terjadi. 13 tahun lamanya mereka tidak melihat Yusuf. Tentu bagi mereka adalah suatu hal yang sulit untuk mengenali Yusuf. Lagi pula Yusuf saat ini adalah seorang penguasa dan dia tentunya berpakaian dengan sangat rapi, dengan sangat baik, dan kemudian tentunya dia dirawat dengan baik. Jadi apa gambaran yang mereka miliki tentang Yusuf di masa yang lalu tidak terdapat di dalam orang yang satu ini. Jadi sesuatu hal yang sangat berbeda yang mereka lihat di hadapan mata mereka. Dan saya percaya mereka pun tidak berani untuk berandai-andai, bahkan untuk mengatakan bahwa atau berpikir bahwa dia adalah saudara mereka. Sebab mereka tidak akan sampai pemikirannya bahwa saudara mereka sudah menjadi seorang yang berkedudukan sangat tinggi. Jadi untuk memandang wajahnya pun dengan sangat teliti, saya rasa mereka pun tidak berani. Karena sampainya mereka di sana, mereka langsung sujud menyembah kepadanya. Dan bukan berarti mereka menyembah dia sebagai Tuhan, tetapi mereka sangat hormati. Karena dia adalah penguasa daripada negeri tersebut. Dan Yusuf di sini ketika dia membentak saudara-saudaranya atau dia berperilaku seperti itu, bukan karena dia tidak mengasihi mereka. Bukan juga karena dia seorang saudara yang mau melupakan saudaranya, tidak mau lagi ada hubungan dengan mereka, apalagi dikatakan bahwa dia mau membalas dendam kepada mereka. Bukan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf di sini memiliki tujuan yang nantinya kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya. Bagaimana dia mau menguji mereka sehingga dia tahu bagaimana mereka sekarang. Apakah sudah ada perubahan di dalam diri mereka atau belum. Itu saja yang ingin diketahui oleh Yusuf. Dan nantinya kita akan tahu bagaimana Yusuf begitu mengasihi mereka. Oke. Dan di sini dikatakan di ayat 9, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Nah, mimpi-mimpi yang dimaksudkan adalah ketika kita mendengar bagaimana atau membahas di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yusuf bermimpi tentang nanti suatu hari nanti saudara-saudaranya ini akan sujud menyembah di hadapannya. Dan itu terjadi. Di sini kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang bekerja untuk menggenapi tujuannya, keinginannya, kehendaknya yang dia telah tuliskan atau dia telah nyatakan bahkan kepada Yusuf sendiri dalam mimpi. Dan saudara-saudaranya sudah mendengar akan hal itu ketika Yusuf menceritakan kepada mereka. Dan di sini tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dengan sangat hebatnya sehingga apa yang dia kehendaki, apa yang sudah direncanakan terjadi. Kembali kita melihat di sini dan kita harus datang kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Sebab rencananya di dalam kehidupan kita yaitu untuk menjadi saksinya. Hanya bisa terjadi kalau dia menolong kita, kalau dia membuatnya terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa agar di dalam kehidupan kita berani berdiri di atas kebenaran dan bersaksi bagi Tuhan. Sehingga tujuan kita hidup di dalam dunia ini yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita tercapai dan tergenapi. Dan di sini dikatakan di ayat ke-10, tetapi jawab mereka,
Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Jadi Yusuf mengatakan, mereka adalah seorang pengintai, bukan bermaksud untuk mengkhianati mereka. Kembali di sini apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah untuk menguji mereka. Dan di sini mereka bicara tentang hal yang jujur sebab mereka memberitahukan identitas mereka. Nah, salah satu cara untuk mereka bisa meyakinkan Yusuf bahwa mereka bukan pengintai adalah untuk memberitahukan identitas mereka. Dan saat itu mungkin tidak ada namanya KTP, mereka bukan surat kependudukan. Jadi mereka hanya bisa mengatakan bahwa kami ini memang betul-betul orang, bukan pengintai. Maksud saya orang tadi bukan berarti mereka adalah pengintai atau orang asing yang datang ke negeri itu untuk mengintai mereka atau orang jahat. Tetapi mereka adalah anak dari sebuah keluarga yang datang hanya untuk mencari makanan. Nah, di sini dikatakan di ayat 12, tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Jadi mereka mengatakan kepada Yusuf, benar-benar, ini identitas kami adalah anak dari seorang ayah, kami ada 12 orang sebenarnya. Dan 10 inilah kami yang ke-10, yang 10 orang, satu orang bersama dengan ayah kami yaitu anak yang bungsu, dan satu orang lagi sudah tidak ada karena mereka tidak menjelaskan, tetapi mereka tahu apa maksudnya karena mereka sudah kami jual. Itu yang mereka katakan, dan mereka akan mengingat kembali akan hal itu dan merasa sangat bersalah. Di ayat ke-14, lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Jadi untuk 3 hari lamanya mereka berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Yusuf di sini sedikit sangat memberikan mereka ketakutan. Sebab mereka katakan kalau yang bungsu itu tidak datang, mereka tidak akan dikeluarkan, melainkan mereka akan dituduh sebagai pengintai. Lalu bagaimana caranya si bungsu bisa datang, sedangkan mereka semua dimasukkan di dalam penjara? Jadi 3 hari lamanya mereka dimasukkan di sana dan di dalam sebuah ketakutan yang luar biasa tentunya. Jadi ini adalah masa-masa di mana mereka harus memikirkan, mengingat kembali akan dosa mereka, akan apa yang mereka lakukan kepada saudara mereka. Mereka akan mengingat bagaimana mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dia berteriak-teriak minta tolong. Rasanya berada dalam situasi seperti itu. Dan sekarang mereka ada dalam penjara. Situasi yang hampir sama tetapi lebih mengerikan lagi. Karena mereka ada di tangan seorang penguasa negeri yang bisa berbuat apa saja untuk mereka. Di sini kita lihat di ayat ke-18, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah. Apa maksud Yusuf? Karena kalau dia hanya memasukkan mereka semua ke dalam penjara, ke dalam penjara tanpa membawa atau menyuruh orang memanggil si bungsu untuk datang, dan kemudian si bungsu tidak datang dan menghukum mereka, tentu dia adalah seorang yang tidak adil. Karena dia tidak memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka benar. Jadi makanya dia bilang, aku yang takut akan Allah. Aku tidak akan melakukan kecurangan, aku akan berlaku adil. Tetapi tetap kamu harus membuktikan bahwa kamu benar. Oleh karena itu di ayat 19 dikatakan, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi Yusuf membuat kesepakatan dengan mereka, yaitu untuk bagi keadilan, supaya jangan aku dianggap tidak adil. Kamu semua pergi ke sana, kecuali satu orang. Satu orang akan tinggal, dan 9 orang akan pulang ke rumah ayahmu, dan kamu akan membawa gandum untuk seisi keluargamu. Tetapi kalau kamu mau adikmu atau saudaramu yang 1 orang yang tinggal di sini kembali kepadamu, maka kamu harus membawa yang bungsu itu datang. Ini adalah untuk menguji mereka, apakah mereka mengasihi saudara mereka atau tidak. Saudara mereka akan tinggal, dan nantinya dia akan juga melihat bagaimana apakah mereka mengasihi saudara mereka yang bungsu itu atau tidak.
Jadi saat ini ujian pertamanya adalah apakah mereka mengasihi saudara mereka yang tinggal ini atau tidak. Apakah mereka akan kembali dan menyelamatkan saudara mereka yang tinggal ini atau tidak. Dan di sini di ayat 21 dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. 3 hari lamanya mereka di dalam penjara cukup bagi mereka untuk menyadari kesalahan dan dosa mereka. Dan sekarang mereka merasa bersalah dan menyadari betapa menyakitkannya apa yang telah mereka lakukan kepada adik mereka itu, yaitu Yusuf sendiri. Dan itu membuat mereka sadar bahwa inilah akibat daripada dosa kita. Tuhan sedang menghukum kita. Saudara-saudara, rasa bersalah yang begitu besar ketika mereka melakukan dosa. Dan juga bagi kita, anak-anak Tuhan, setiap anak Tuhan ketika melakukan dosa, Tuhan pasti menghukum mereka. Bukan untuk memusnahkan mereka, bukan untuk membuat mereka mati di dalam neraka, tetapi menghukum mereka untuk menyadarkan mereka untuk kembali kepadanya. Dan penghukuman yang mereka dapatkan ini adalah penghukuman yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka, supaya mereka menyadari kesalahan mereka. Di dalam hidup kita, baiklah kita sangat menjaga diri supaya kita jangan melakukan dosa, sebab Tuhan akan menghukum kita. Kalau dalam bahasa sederhananya, dia akan merotan kita supaya kita sadar akan kesalahan kita dan kembali kepadanya dalam pertobatan. Dan di sini dikatakan di ayat ke-22, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Karakter Ruben yang belum berubah. Kenapa saya katakan tidak berubah? Karena dia bukan menyadari apa kesalahannya sendiri sebagai seorang yang paling tua di antara mereka, tetapi dia menyalahkan mereka. Ruben bukan orang yang bisa dikatakan tanpa bersalah di dalam penjualan Yusuf, sebab sebagai seorang anak tertua, tentu dia harusnya pada saat itu sangat-sangat tegas. Kalau dia memang mau menyelamatkan Yusuf, dia harus bertindak dengan sangat tegas, berkata kepada saudaranya, kita tidak boleh apa-apakan dia. Bahkan untuk menaruh dia di dalam sumur pun seharusnya dia tidak izinkan. Jadi Ruben tidak menyadari kesalahan, dan nanti kita akan melihat dia memberikan solusi yang tidak benar. Di sini kita melihat karakter Ruben yang belum berubah, dan kita jangan seperti Ruben yang suka menyalahkan orang lain. Kalau itu adalah kesalahan kita secara kelompok, maka kita harus menanggungnya bersama-sama. Kita jangan menyalahkan orang lain dan coba untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadilah berani untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kita, dan kemudian kita harus bertobat dan kita kemudian mengakui kesalahan kita. Sebab jika tidak, maka kita akan terus diteror oleh rasa bersalah. Di sini dikatakan di ayat ke-23, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Yusuf pada saat itu menggunakan bahasa yang bukan dipakai oleh saudara-saudara. Saudara-saudaranya menggunakan bahasa Ibrani, tetapi dia menggunakan kemungkinan bahasa Mesir. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti apa yang mereka percakapkan. Dia merasa sedih. Dia di sini dikatakan menangis, mungkin karena dia teringat akan masa-masa itu di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya ini, dan dia juga melihat di sini bagaimana saudara-saudaranya ini sudah sangat merasa bersalah akan hal itu, dan dia merasa iba dan menangis. Dan di sini dikatakan di ayat 26, sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar, serta berkata, apakah juga yang akan diperbuat Allah terhadap kita? Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka, sebab mereka khawatir penguasa dari negeri Mesir itu bisa saja menyuruh pasukannya untuk pergi mengejar mereka.
dan menuduh mereka telah mencuri, sebab uang mereka tetap ada bersama dengan mereka. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan, dan mereka berpikir mungkin ini juga kembali adalah hukuman daripada Tuhan. Dan selanjutnya di ayat 29 dikatakan ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dari hal ini aku akan tahu bahwa kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Jadi mereka kembali kepada Yakub. Tentu Yakub bertanya, di mana Simeon? Dan mereka harus menceritakan secara detail apa yang terjadi. Dan apa yang mereka katakan di sini adalah hal yang benar, sebab itu memang yang terjadi di Mesir. Dan ini akan menyusahkan hati Yakub, sebab tentu dia sangat mengasihi Simeon sebagai anaknya. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Benyamin itu pergi, sebab dia takut akan terjadi sesuatu hal lagi kepada Benyamin. Yusuf telah hilang, dia telah kehilangan Yusuf, dan dia tidak sanggup untuk kehilangan Benyamin. Dan sekarang Simeon sudah tidak ada juga. Maksudnya Simeon sudah tinggal di Mesir dan belum tentu bisa dibawa pulang. Jadi Yakub berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dan sangat sulit. Dan anak-anaknya yang sekarang 9 orang di luar Benyamin, di luar Simeon dan Yusuf juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini kita melihat Ruben, seorang yang paling tua di antara semuanya, akan memberikan solusi. Dan kita akan melihat apa solusinya. Di ayat 35, ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Itu. Nah, sebelum Ruben memberikan solusinya, Yakub memberitahukan mereka kesedihannya. Sebab ini adalah suatu hal yang menakutkan. Uang mereka kembali, gandum mereka bawa. Mereka bisa dituduh sebagai pencuri, sebab mereka membawa gandum pulang tetapi tidak membayar. Dan sekarang Yakub merasa tidak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Ini semakin membuktikan juga bagi dia yang tidak tahu apa-apa bahwa penguasa Mesir itu adalah seorang yang sangat licik. Kalau Benyamin ikut, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Benyamin akan pulang dengan selamat. Dan itu sangat menakutkan dia. Dan dia berkata, aku sudah kehilangan Yusuf, sekarang aku kehilangan Simeon, aku juga tidak bisa kehilangan Benyamin lagi. Di sini dia katakan, aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Sebagai seorang ayah yang sedih, sebab anak-anaknya satu persatu hilang. Sekarang nyawa Benyamin juga terancam. Dan di sini seorang yang paling tua memberikan solusinya. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Sebuah solusi oleh Ruben. Sebagai seorang yang paling tua, dia mencoba memberikan solusi. Tetapi solusinya ini adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Kita melihat dari respon Yakub. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, Ruben, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal dari anak Rahel. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalannya akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Aku akan sangat bersedih sampai aku mati. Dia tidak bisa memberikan kepercayaan kepada Ruben, sebab Ruben menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, orang yang tidak bisa menanggung tanggung jawab. Sebab apa yang dilakukan di sini menunjukkan sungguh-sungguh bahwa dia orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama tadi dia menunjukkan dia orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahkan saudaranya atas apa yang telah terjadi tanpa merasa bersalah akan apa yang sudah juga dia lakukan. Dan sekarang
dia memberikan solusi yang bukan solusi. Yaitu dia berkata apa? Yang dia maksudkan adalah kalau Benyamin misalnya dia bawa dan Benyamin tidak pulang dengan selamat, maka apa yang dia bilang? Bunuhlah anakku, kedua anakku. Jadi Yakub akan kehilangan Yusuf, kehilangan Simeon, kehilangan Benyamin, dan membunuh kedua cucunya. Sedangkan Ruben tetap hidup. Itulah Ruben. Saudara-saudara, kita jangan seperti Ruben. Ruben menunjukkan sebuah karakter seorang yang tidak bertanggung jawab, seorang yang tidak berani berkorban bagi orang lain. Kalau dia adalah seorang yang bertanggung jawab dan berani, dia akan berkata, biarlah aku membawa Benyamin dan aku akan menanggung dia dengan darahku sendiri, dengan nyawaku sendiri. Kalau dia tidak selamat, maka akulah yang mati. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Ruben kalau dia memang seorang yang paling tua dan mau bertanggung jawab. Tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mengorbankan bahkan kedua anaknya laki-laki. Dia tidak menyayangkan kedua anaknya laki-laki demi nyawanya sendiri. Kita sebagai orang Kristen jangan seperti Ruben. Biarlah kita belajar untuk bertanggung jawab dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam hubungan kita dengan saudara-saudara kita, sebagai orang tua ataupun sebagai anak. Mari kita menjadi orang yang berani menjadi tanggung jawab, atau seorang yang bertanggung jawab bahkan memikul beban yang berat, bahkan harus kehilangan nyawa sendiri. Di dalam kehidupan kita sebagai saksi Tuhan, begitu banyak tempat, waktu, dan kesempatan di mana kita harus memilih antara melakukan apa yang benar dan apa yang salah. Dan di dalam melakukan semuanya itu, terkadang kita harus mengorbankan banyak hal. Kalau kita melakukan yang benar, kita bisa saja kehilangan pekerjaan kita. Kita bisa saja kehilangan teman, sahabat. Kita bisa saja kehilangan bahkan saudara atau orang-orang yang kita cintai hanya karena kita melakukan apa yang benar. Dan di dalam hal itu, meskipun bukan hanya kehilangan apa yang ada dalam dunia ini, meskipun nyawa kita yang menjadi taruhan, kalau untuk memilih antara melakukan apa yang benar dan apa yang salah, baiklah kita setia kepada firman Tuhan dengan melakukan apa yang benar, berani bertanggung jawab, memikul beban itu. Biarlah semua orang membenci kita, bahkan kita dibunuh dan kehilangan nyawa kita, asal kita melakukan apa yang benar. Ruben tidak bisa melakukan tersebut, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan hal tersebut. Jadi demikianlah apa yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 42 ini. Pertama, kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa di dalam mengontrol dan mengatur segala sesuatunya terjadi sesuai dengan apa yang sudah dia nubuatkan. Dari situ kita juga tahu apa hal yang dituliskan di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang benar. Kenapa? Apa yang sudah dia sebutkan sebelumnya. 13 tahun yang lalu dia sebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf akan menyembah Yusuf. Dan itu benar-benar terjadi. Banyak nubuatan di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama, begitu banyak nubuatan yang sudah terjadi dan tergenapi di dalam perjanjian baru, yang waktunya, rentan waktunya bisa ratusan tahun. Dan kita melihat Tuhan yang setia, Tuhannya Alkitab ini, Tuhan yang menuliskan Alkitab ini, mewahyukan kepada para nabi dan para rasul, menuliskan nubuatan-nubuatan tersebut dan benar terjadi dalam sejarah. Tidak bisa kita katakan atau tidak bisa dipungkiri kenyataannya bahwa benar terjadi. Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Dari situ kita tahu bahwa ini memang firman Tuhan yang menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, baiklah kita belajar Alkitab. Baiklah kita setia kepada firman Tuhan. Meskipun keadaan sulit, meskipun yang harus kita hadapi begitu sulit, tetapi karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita lakukan. Sebab kita tahu itulah kebenaran daripada Tuhan. Tangan Tuhan akan melakukan segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencananya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Bagian kita manusia adalah untuk memilih apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di dalam melaksanakan rencananya, atau kita mau menjadi musuhnya Tuhan yang akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dan kemudian kita melihat karakter seperti Ruben, dan kita tidak perlu contoh. Tetapi kita harus berada dalam posisi sebaliknya. Orang-orang yang bertanggung jawab dan berani
bertanggung jawab, berani untuk menyatakan dan melakukan apa yang benar walaupun resikonya besar. Bahkan nyawa kita sendiri yang harus menjadi taruhannya. Iman kita kepada Tuhan Yesus jangan pernah kita korbankan. Kesaksian kita kepada Tuhan Yesus jangan pernah kita korbankan hanya demi apa yang kita inginkan, bahkan untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.